Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mencecar sejumlah pertanyaan kepada terdakwa Ferdy Sambo terkait perintah penembakan yang dilakukannya kepada para ajudan. Dalam kesempatan itu, Ferdy Sambo mengaku telah meminta ajudannya untuk melakukan penembakan apabila Yosua melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama Nisrina Kirana yang akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nisrina, apa saja poin-poin utama yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Ferdy Sambo? Ya, Fitri dan juga pemirsa, dalam sidang lanjutan terkait dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada hari ini, agendanya adalah sidang pemeriksaan terhadap terdakwa Ferdy Sambo, yang mana tadi dalam sidang jaksa dan juga hakim menanyakan sejumlah hal, terutama ini terkait dengan perintah penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada dua ajudannya, yaitu Ricky Rizal dan juga Eliezer, di mana tadi awalnya Ferdy Sambo memang mengakui bahwa dirinya mengatakan meminta kedua ajudannya untuk membackup dan menembak Yosua apabila Yosua ini melakukan perlawanan. Awalnya Ferdy Sambo ini memanggil kedua ajudan secara terpisah, yaitu Eliezer dan juga Ricky Rizal. Awalnya ditanyai terkait dengan apakah mereka tahu terkait dengan kejadian pelecehan yang menimpa istrinya di Magelang, yang ini berdasarkan cerita dari Putri Chandrawati. Kemudian kedua ajudan tersebut mengatakan tidak tahu, dan atas dasar itu kemudian Ferdy Sambo meminta agar pertanggungjawaban kedua ajudan tersebut yang sebelumnya ditugaskan untuk menjaga keluarganya tersebut, dan meminta agar kedua ajudan tersebut ini membackup dan melakukan penembakan kepada Yosua apabila Yosua ini melakukan perlawanan. Yang kemudian kita tahu pertanyaan untuk melakukan penembakan kepada Yosua ini disanggupi oleh Richard Eliezer. Nah, selain itu juga bahwa pada saat dilakukan hal itu atau kejadian di Duren 3 pada saat kejadian di tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo mengaku bahwa dirinya tidak ada keluar kalimat untuk menyuruh Eliezer menembak, hanya saja mengatakan hajar cat, yang kemudian ini ditanggapi oleh Richard Eliezer dengan melakukan penembakan kepada Yosua. Nah, yang menarik dari sidang hari ini, jaksa tadi tempat menanyakan kepada Ferdy Sambo, mengapa kemudian Ferdy Sambo ini harus meminta backup dari kedua ajudannya tersebut. Karena kita semua tahu bahwa Ferdy Sambo ini adalah seorang anggota polisi yang juga tentunya memiliki senjata sendiri. Nah, menanggapi pertanyaan dari jaksa, kemudian Ferdy Sambo menjawab bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab dari kedua ajudan dan juga fungsi dari para ajudannya yang memang ditugaskan untuk menjaga dan juga melindungi keluarganya, termasuk dirinya, termasuk juga melakukan perbantuan apabila dibutuhkan terkait dengan kejadian tersebut. Dan selain itu juga terkait dengan hal lain yang tadi juga sempat ditanyakan dalam persidangan kali ini adalah perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Azan Romer dalam persidangan sebelumnya, dan juga perbedaan pendapat yang tadi atau pernyataan yang tadi disampaikan oleh Ferdy Sambo. Hal ini terkait dengan jenis senjata yang dibawa oleh Ferdy Sambo ke rumah dinas di Duren 3 pada saat kejadian, yang sebelumnya dikatakan oleh Azan Romer bahwa di saat kejadian, di hari kejadian tanggal 8 ketika tiba di Duren 3, Sambo ini membawa senjata yang diduga milik Yosua jenis HS yang kemudian sempat terjatuh, namun kemudian tadi dibantah oleh Ferdy Sambo bahwa pada saat kejadian dirinya ini membawa senjata jenis Combat Wilson yang merupakan miliknya, yaitu berwarna hitam dengan corak hijau, yang kemudian memang sempat terjatuh pada saat dirinya turun dari mobil saat tiba di Duren 3, dan ini menurutnya juga terekam dalam kamera CCTV. Nah, sementara senjata HS milik Yosua itu pada saat kejadian letaknya ini berada di sabuk kanan Yosua bagian belakang, yang kemudian ini diduga digunakan oleh Ferdy Sambo untuk menembak dinding-dinding, yang ini merupakan bagian dari skenario yang ia buat pada saat kejadian di tanggal 8 Juli lalu. Nah, tak hanya menanyakan terkait dengan kasus pembunuhan berencana Yosua, namun tadi juga jaksa dan hakim sempat bertanya terkait dengan kasus obstruction of justice, di mana tadi jaksa menanyakan terkait dengan perintah Sambo kepada Hendra Kurniawan, dan tadi memang dibenarkan oleh Sambo bahwa dirinya memang meminta kepada Hendra Kurniawan di hari kejadian, yaitu di tanggal 8 Juli, untuk mengamankan CCTV yang kemudian ini diserahkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan. Nah, selang kemudian beberapa hari dirinya kemudian kembali
kembali mempertanyakan terkait dengan keberadaan CCTV yang berada di sekitar rumah dinas Duren 3 tersebut. Namun kali ini di tanggal 11 Juli dirinya bertanya kepada Cuk Putranto yang kemudian Sambo meminta kepada Cuk Putranto juga kembali untuk mengcopy dan mengamankan terkait dengan rekaman CCTV tersebut. Dan tadi juga diakui oleh Verdi Sambo bahwa rekaman CCTV tersebut ini awalnya akan digunakan oleh Verdi Sambo untuk memperkuat skenario yang sebelumnya sudah ia bangun. Dan saat ini untuk terkait dengan persidangan ini juga sudah berlangsung, dan tadi persidangan juga sempat diakhiri dengan pernyataan atau permintaan maaf oleh Verdi Sambo yang mengakui bahwa kesalahannya, emosinya yang meledak-ledak dan mengambil keputusan sehingga kemudian ia juga sempat meminta maaf kepada keluarga dan rekan-rekannya. Fitri. Lalu selanjutnya apa agenda sidang terutama terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Iya, setelah sidang pada hari ini selesai dilakukan, nantinya untuk sidang lanjutan terhadap terdakwa Verdi Sambo akan digelar kembali pada pekan depan, yaitu di tanggal 17 Januari. Agendanya adalah pembacaan tuntutan kepada terdakwa Verdi Sambo. Nah, sementara untuk agenda sidang lanjutan terkait dengan kasus ini terdekat adalah besok di hari Rabu adalah agendanya untuk pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Fitri. Baik, Nesrina Kirana, terima kasih atas laporan Anda.